Salam sejahtera, selamat beraktivitas kembali. Biarlah hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati hidup kita. Kita renungkan dan kita baca firman Tuhan di Markus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 15. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Kita juga baca firman Tuhan di Keluaran 21 ayat 18 sampai dengan 36. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjuan sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, kita akan baca di dalam Ester ayat
20 sampai dengan 32 dan lanjut ke pasal 10. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan menggabungkan dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatan tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester sang ratu anak Abihail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari Raya Purim itu dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimnya surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu. Kemudian
dituliskan di dalam kitab. Di pasal 10, maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga segala perbuatan yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Media dan Persia, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi yang saya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Kita baca kembali di Nehemia. Dua belas ayat 27 sampai dengan 47. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa Yetopa, dari Gilgal, dari Padang Geba dan Aswawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yang satu perarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Ajari, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang napiri, Zakaria bin Yonatan bin Semaya bin Mataya bin Mika bin Jabur bin Asap, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Azarel, Milalai, Gilai, Mai, Metanel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu. Sedang Esra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pula jalan pendakian tembok lawat istana Daud, dan berjalan sebagai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan penara merapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananel,
dan menara Me sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maase, Benyamin, Mika, Elioenai, Zakaria, Hanaya dengan memegang napiri. Dan Manase, Semaya, Elsazar, Uji, Yonatan, Milkia, Elam, dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Jiraya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan dan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi yang dikumpulkan di bilik-bilik itu, sesuai dengan ladang setiap kota, sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas matahir. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel, Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Amin. Tuhan memberkati kita semua.